dapat baik-baik saja sampai saat ini. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah ruangan kita sudah bersih anak-anak? Sudah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, di sini kita akan mulai dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Regina Situmora. Saya persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan tingkat masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, anak-anak, untuk kita mulai pelajaran untuk semangat yang tinggi, di sini kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Berdiri semuanya. Baik Ibu. Di sini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, di bawah konsep sendiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, jangan dulu anak-anak. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang mengolah struktur, bahasan, dan isi teks cerita inspiratif. Sebelum mulai pelajaran, apakah kalian tahu apa definisi dari teks cerita inspiratif sesuai dengan pertemuan sebelumnya? Terlebih dahulu, apakah kalian tahu apa definisi dari cerita teks inspiratif? Saya Bu. Oke, Dina, saya persilakan. Cerita inspiratif itu cerita yang berisi pengalaman dari seseorang yang bisa menginspirasi kepada pembacanya, Bu. Betul sekali, ada lagi teman-teman yang lain? Oke, betul yang diganti. Teks dari inspiratif ini merupakan jenis teks yang bertujuan untuk memberikan motivasi, dorongan kepada pembaca yang menang. Teks-teks ini akan membuat orang-orang cara mengatasi suatu masalah yang terjadi padanya menjadi ke hal yang positif. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran mengenal struktur dan kaidah pembahasan dari jenis teks inspiratif, di sini kita akan mengamati foto salah satu tokoh inspiratif yang ada di dunia nyata. Oke, kita akan memperlihatkan pada berikut. Wah, saya Kalian tahu? tahu Ibu. Coba jelaskan sedikit. Albert Einstein apa ya, Bu? Oke, untuk Dina, saya silakan apa yang Anda tahu tentang tokoh inspiratif ini? Saya pernah lihat fotonya Ibu di Google. Kayaknya ini ilmuwan dari ilmuwan fisika ya, Bu. Betul. Oke, Albert Einstein ini merupakan salah satu tokoh inspiratif yang dapat kita lihat dalam kehidupannya. Di mana Albert Einstein ini adalah fisikawan yang membuat cara kita memahami alam semesta. Lalu pada tahun 1979, ia awalnya mengalami kesulitan di sekolah, namun rasa ingin tahunya yang besar membawanya ke pertemuan yang luar biasa. Jadi Albert ini dikenal sebagai pendukung perdamaian dan hak asasi manusia. Ia menginspirasi banyak orang untuk tetap berusaha, berpikir kritis, dan memperjuangkan kebenaran. Keberanian dan ketekunan dalam mengejar ilmu dalam keadilan sosial adalah contoh inspiratif bagi kita semua. Kalian anak, kompetisi dasar yang akan kita capai kali ini yaitu tentang menelaah struktur dan kaidah pembahasan dari isi cerita teks inspiratif. Dimana tujuan pembelajaran ini yang pertama, kalian akan mampu untuk menelaah struktur teks cerita inspiratif mulai dari argumentasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kode dan sama. Yang kedua, kalian akan mampu menentukan ciri pembahasan yang inspiratif menggunakan kata ekspresif, kalimat deskriptif, konjungsi, dan ajas dengan akurat. Untuk mengorganisasi pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke, di sini akan saya bagi menjadi 2 atau 3 kelompok. Anak-anak, silakan membagi kelompoknya. Kelompok ini, Ibu. 2 sampai 3. Oke, ini Bu, ada 3. Oke, empat ya, Bu. Baik, terima kasih telah telah membagi kelompoknya. Di sini saya akan membagikan lembar kerja kelompok ini kepada semua. Sekarang, sebelum kita memulai melanjutkan pembelajaran kita,
Di sini gua akan menunjukkan kepada kalian sebuah video. Baik anak-anak, sekarang kalian akan melihat dan mengamati video dari video tersebut. Video teks inspiratif tersebut sudah itu. Sekarang ibu akan menunjukkan teksnya kepada kalian. Di sini kalian akan mencermati. Baik, di sini kalian akan mencermati dari teks inspiratif tersebut. Kalian akan mencermatinya dengan baik, silakan. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah mencermati dari teks inspiratif tersebut? Sudah ibu. Setelah kalian mencermati dari teks inspiratif tersebut, sekarang kalian akan menelaah, mengkaji dan mengidentifikasi masalah terkait struktur dan gaya kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita inspiratif yang terjudul Orang Tua dan Penjual Listrik tersebut. Jadi sekarang kalian berdiskusi menelaah struktur dan gaya kebahasaan yang terdapat di dalam teks inspiratif yang berjudul Orang Tua dan Penjual Listrik. Apa yang bisa kalian dapat tentang struktur dan kaidah dari teks tersebut? Oke, silakan berdiskusi. Bakal ibu teman-teman. Orientasinya Jerman sampai Baik anak-anak, sekarang kalian telah berdiskusi. Saya mohon jawabannya ini dituliskan ke dalam materi yang telah ibu berikan. Baik ibu. Oke, tuliskan ya anak-anak. Ya ibu. Ibu, pulpen aku ketinggalan. Pulpenku itu. Ini ada pulpen. Tiga 9 kan? Apa masalah ini? Apa bedanya? Apakah tugas kalian selesai ya? Sudah ibu. Sekarang ibu akan profil dan kelompok kalian akan mempresentasikan jawaban yang telah kalian jawab dari yang di LKPD. Silakan.
Oke, Angelina, saya silakan. Untuk pertanyaan pertama mengenai struktur teks, siapa saja tokoh dalam cerita ini? Tokohnya itu ada 3 teman-teman, lelaki tua, penjual selimut, dan temannya penjual selimut. Apa masalah yang dihadapi oleh lelaki tua? Lelaki tua itu tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli selimut kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian bagaimana pemilik toko menyelesaikan masalah lelaki tua? Pemilik toko itu memberikan harga yang murah untuk lelaki tua itu dan juga memberikan bonus selimut kepadanya agar lelaki tua itu bisa membawakan selimut kepada istri dan anaknya. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Beri tepuk tangannya. Oke, apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1? Apakah ada anak-anak? Oke, sekarang saya persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ataupun menyimpulkan hasil yang kami amati tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama itu, tuliskan 2 contoh kalimat langsung dari teks yang diberikan oleh ibu. Teks yang pertama itu adalah, selamat malam Pak, mau cari apa? Yang kedua itu adalah, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya, istri dan anak-anak saya. Pertanyaan kedua itu, terus tuliskan 1 contoh penggunaan kata ganti ulang ketiga dalam teks yang diberikan oleh ibu. Yang pertama yaitu, sekarang tepatnya ya tadi itu, aku berdagang dengan Tuhan, katanya. Sekian Ibu. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok 2. Beri tepuk tangan teman-teman. Apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi perwakilan kelompok 2? Oke, untuk Diana. Oke, Bu. Menurut saya presentasi dari kelompok 2 itu sudah cukup bagus dan jawaban yang diberikan juga dapat dimengerti dengan baik. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari kelompok 1. Sekarang saya persilakan untuk perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Di sini saya akan menyimpulkan apa pesan moral dari cerita ini. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya kebaikan hati dan kepedulian terhadap sesama. 2. Bagaimana karakteristik pemilik toko dalam cerita ini? Karakteristik pemilik toko yaitu ramah. Pemilik toko menyambut lelaki tua dengan senyuman dan sikap yang ramah, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang terbuka dan ramah. 2. Itu empati. Dia memperhatikan kesulitan lelaki tua tersebut dan berusaha memahami kebutuhannya. 3. Yaitu murah hati. Pemilik toko rela memberi selimut mahal secara gratis pada lelaki tua tanpa mengharapkan imbalan apapun. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 3? Oke, untuk Mila saya persilakan. Tadi pesan moralnya bukan dikasih secara gratis. Tadi apa? Tolong dijelaskan. Karena penjualnya nggak mau sampai Pak Tua itu merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia nggak mau merasa Pak Tua itu harga diri. Jadi dia kasih harganya itu kepada yang sebenarnya. Beri tepuk tangan kepada Mila teman-teman. Tapi hasil presentasi yang telah dipresentasikan. Dari hasil tugas kalian tadi, dari diskusi kalian, di sini siapa yang dapat menyimpulkan dari presentasi tersebut? Saya Bu. Oke, untuk Diana saya persilakan. Oke Bu, di sini saya akan menggambarkan apa yang saya mengerti. Jadi yang Ibu jelaskan tadi mengenai teks inspiratif, di mana teks inspiratif itu merupakan teks yang memberikan pengalaman hidup seseorang ataupun bisa memberikan motivasi kepada pembacanya. Kemudian ada struktur dalam teks inspiratif ini, yaitu yang pertama orientasi, kedua urutan peristiwa, ketiga komplikasi, resolusi dan koda. Dan ada pun kaidah kebahasaannya, yaitu yang pertama menggunakan kata ganti orang, menggunakan kalimat deskripsi, dan menggunakan frasa keterangan. Seperti itu Bu. Oke, jawaban dari Diana sebenarnya. Apakah ada teman-teman yang lain yang menyimpulkan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Dari kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang bahasa kaidah kebahasaan dan disiplin inspiratif, Ibu dapat menyimpulkan
orientasi dan pola. Nah, orientasi ini merupakan tempatnya mengantar cerita, sedangkan komunitas peristiwa tempatnya kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita ataupun konflik. Yang ketiga, komunikasi, di mana di sini terjadi puncak inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Yang keempat, resolusi, di mana di sini terjadinya peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan ataupun pesan sebelum pesan. Jadi yang keempat itu resolusi, di mana peristiwa menyadarkan kita tentang kebaikan serta penyelesaian masalah. Yang terakhir itu adalah pada, di mana pada bagian ini merupakan berisi tentang bentuk cerita, kesimpulan, amanat ataupun pesan moral. Selanjutnya di bagian kaidah kebahasan teks cerita inspiratif. Di mana kaidah kebahasan teks cerita inspiratif ini yang pertama itu menggunakan kata ganti orang, perenungan hina atau sebagai sudut pandang kecerdasan yang mengacu pada pelaku atau tokoh cerita. Contohnya aku, saya, dia, mereka. Yang kedua itu menggunakan kalimat deskripsi, ialah menggambarkan suatu hal konsep, orang ataupun peristiwa tertentu sehingga seorang pendengar bisa memiliki pengalaman seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan. Contohnya, dia teman yang hebat. Yang ketiga itu menggunakan perasaan keterangan, di mana di sini terdapat khususnya dalam deskripsi latar dan aktivitas tokoh. Keterangan tempat dari keterangan waktu seperti akhir pekan, selama 2 tahun ataupun kemarin, semalam, besok dan lain-lain. Dan yang keempat itu menggunakan kata kerja tindakan ataupun diperkuat dengan yang dipikirkan, yang disarankan, contohnya berkorban, kerja keras dan berusaha. Dari menelaah struktur kaidah kebahasaan dan isi teks inspiratif tersebut melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, memahami struktur teks yang umumnya terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang kedua mengidentifikasi kaidah kebahasaan seperti penggunaan kalimat langsung, pilihan kata yang memotivasi, dan gaya yang bahasa naratif. Terakhir, menganalisis isi teks yang biasanya berfokus pada pengalaman hidup yang menginspirasi pesan moral dan pelajaran yang dapat diambil oleh pembaca. Proses ini membantu pembaca untuk tidak hanya menikmati cerita tetapi juga menggali makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, nah sekian dari penjelasan materi kali ini. Mengucapkan banyak terima kasih untuk semangat dalam belajar. Dan untuk menutupi kegiatan kampanye ini, kita menutupnya dengan doa. Doa akan dibawakan oleh siapa yang ingin? Apa yang besar? Silakan. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.